Assalamualaikum sahabatku semua, jumpa lagi bersama saya Napas Jurus 11. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun tentunya, amin. Oke sahabatku semua, kali ini saya akan membahas tentang tenaga dalam dengan tema bisakah kita belajar tenaga dalam tanpa guru. Itu pertama. Kemudian bisakah kita menguasai tenaga dalam tanpa guru? Nah, itu yang lebih tepatnya. Jadi tema saya kali ini, bisakah kita menguasai tenaga dalam tanpa guru? Nah, itu. Oke, sebelum kita mulai sahabat semua, saya kembali kupas. Tenaga dalam itu terdiri dari 3 jenis kan ya. Ada 3 jenis. Jadi pertama, tenaga dalam lahiriah. Kemudian yang kedua kawan, tenaga dalam batiniah. Dan yang ketiga, kombinasi antara lahiriah dan batiniah. Nah, olahraga tenaga dalam atau tenaga dalam lahiriah adalah tenaga dalam yang diolah, yang didapatkan dengan mengolah murni pernapasan dengan cara teknik pernapasan tanpa embel yang lain. Kemudian kalau yang batiniah itu tenaga dalam didapatkan dengan amalan doa kawan-kawan. Yang ketiga adalah didapat dengan cara pengolahan tenaga dalam baik melalui pernapasan dan dilambari dengan wirid atau doa-doa. Itulah 3 jenis kawan-kawan. Bisakah kita menguasai tenaga dalam yang kita dari nol, pemula, kita belum pernah belajar tenaga dalam? Bisakah kita menguasai tenaga dalam tanpa guru? Bagi kawan-kawan yang nol, artinya belum pernah belajar tenaga dalam, pemula. Oke kawan-kawan, saya kasih bayangan saja sedikit secara logika ya. Kawan-kawan belajar tentang ilmu kedokteran melalui YouTube ataukah melalui website atau Google. Apakah kemudian dengan seperti itu kan kawan sudah dibilang bisa menjadi seorang dokter misalnya, ataukah sudah bisa kemudian menguasai hanya dengan belajar online? Nah, itu maksud saya. Kita belajar tenaga dalam tanpa guru, hanya lewat online, hanya lewat YouTube. Bisakah itu? Kawan-kawan belajar tentang teknik perkapalan lewat media online, lewat YouTube, padahal kawan-kawan tidak memiliki basic insinyur seperti itu. Apakah kawan-kawan bisa dikatakan menguasai atau sebagai insinyur perkapalan? Nah, logikanya sama. Kemudian bisakah kita menguasai tenaga dalam hanya lewat online, hanya lewat YouTube, hanya lewat tulisan tanpa guru? Nah, silakan dengan logika tadi, silakan kawan-kawan menjawab sendiri ya. Jadi sebagai perbandingan kawan, maaf sebelumnya, misalnya perguruan saya sendiri, saya tidak kenal dengan orang itu dan dia tidak pernah menghadap sama saya, dia hanya belajar online. Apakah kemudian dia itu kita anggap sudah menguasai jurus 11? Berhakkah dia ada kemudian menyatakan sudah menguasai jurus 11? Dan dalam pakem perguruan ada ijazah namanya, atau dibangkitkan oleh gurunya atau orang yang diberi mandat. Ketika dia sudah menguasai semua jurusnya, semua jurus dia sudah kuasai, misalnya anggaplah Napas Jurus 11 minimal menguasai jurus-jurus dasar 11 jurus itu. Kemudian dia belajar teknik-tekniknya. Kalau sudah seperti itu, anggaplah dia orang jauh, minimal 1 hari datang sama saya, itulah baru yang karena dalam pakem saya kira semua perguruan sama.
Tapi bisakah kita belajar dengan dalam tanpa guru? Nah, sekarang begini, buat kawan-kawan yang sudah memiliki dasar dengan dalam, artinya sudah dibangkitkan oleh gurunya atau yang diberikan mandat, kemudian mempelajari dengan gerak nafas 17, tentunya bisa. Paling tidak itu akan menambah wawasan buat kawan-kawan. Jadi wawasannya kemudian bisa untuk menambah ilmunya, mungkin yang barangkali siapa tahu di perguruannya tidak diajarkan tentang teknik di jilid 11. Setidaknya perguruan lain bisa menyerap. Jadi pada prinsipnya buat kawan-kawan yang sudah memiliki dasar-dasar dengan dalam, maksudnya sudah diijazah, dibangkitkan dengan dalam oleh gurunya atau orang yang diberi mandat, itu tentunya bisa belajar dengan dalam online lewat online, mempelajari dengan dalam perguruan lain lewat online. Yang penting dia sudah dengan dalamnya sudah dibangkitkan, dan itu sangat mudah dia menyerap biasanya. Gitu. Jadi tujuan kita belajar online itu pertama menambah wawasan tentang dengan dalam, kemudian bisa buat sharing, dan tentunya menambah ilmu buat diri pribadi. Jadi semoga sahabat-sahabat penekun dengan dalam sukses, tetap sehat. Minta maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Sekian sahabatku semua. Salam gerak nafas jilid 11. Salam satu hobi buat teman-teman yang hobi dengan dalam. Tetap sehat. Sekali lagi minta maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.